semua pasar reksadana sangat tergantung dengan underlying-nya ya, apa yang diinvestasikan oleh reksadana tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang reksadana saham, tentu saja impact-nya sangat besar terhadap reksadana saham. Ketika Mhm. 3 faktor yang saya sebutkan tadi. When it's at play, reksadana saham tentu saja kalau momentumnya bagus, dia akan cenderung menguat juga, sama Mhm. seperti saham karena underlying-nya kan saham. Sedangkan obligasi juga akan terbawa oleh momentum di mana saya bisa katakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang atraktif karena real yield kita salah satu yang tertinggi di Asia, Mhm. sehingga masih ada room buat obligasi kita, apalagi obligasi pemerintah untuk menurun lagi yield-nya ya. Di mana yield yang menurun berarti itu penguatan terhadap NAV untuk reksadana. Jadi saya kira ya sangat sangat mungkin reksadana ini akan terdorong oleh underlying-nya yaitu saham dan obligasi. Mhm. Baik. Nah, kalau kita lihat kinerja dari, imbal hasil reksadana di 2020 ini ternyata memang reksadana saham ini yang terkoreksi 8,21%. Nah, ini jadi pertanyaan menarik juga nih dari Sobat Cuan. Apakah ini waktu yang tepat begitu Pak Antoni untuk ngambil reksadana saham nih karena masih koreksi di kisaran 8,21%? Ya, tentu saja ya tahun lalu kalau kita recap, sama ya seperti data-data yang, Daniel miliki di situ. Mhm. Kalau saya recap sendiri sih reksadana saham ada yang -8%, tapi kalau kita rata-ratakan seluruh universe-nya kurang lebih 6% lah, negatif 6% ya. Mhm. Lalu untuk reksadana, pasar uang, tentu saja positif antara 4 sampai 6%. Reksadana balance atau reksadana campuran, flat, sekitar 0%. Dan Mhm. reksadana pendapatan tetap tadi yang disebutkan atau dengan underlying obligasi yang menang banyak ya, yang cuan banyak, antara 8 sampai 10%. Saya Baik. kira jika yang harus kita amati adalah seperti ini, IHSG kita kan sudah lama ya Daniel ya, kita Mhm. terkunci di bawah 6.300, 6.400 ya, sudah cukup Mhm. lama. Kalau kita urut-urutkan itu mungkin sudah 8 tahun ke belakang ya. Kita belum berhasil breakout istilahnya, kalau istilah technical itu breakout ya. Eee, Pertanyaan besar bagi kita semua, apalagi untuk saya di Trimegah, di tim investasi, apakah tahun ini tahun di mana IHSG itu breakout ke atas ya. Mhm. Saya kira jawabannya adalah sangat mungkin, karena kita memiliki tadi 3 faktor yang 2 diantaranya saya kira kan Omnibus Law saya tadi sebutkan sangat positif, game changer buat kita 3 sampai 5 tahun ke depan, dan tahun ini tahun permulaan di mana kita harus melihat apa efektivitasnya seperti apa. Lalu yang kedua Mhm. adalah kita tahu COVID-19 ini vaksin nanti mungkin didistribusikan bisa saja ada masalah kan, bisa saja ada sedikit Mhm. eee, hambatan dan lain-lain, mungkin market akan terguncang sedikit, naik turun. Tapi kita tahu end game dari pandemi ini adalah either vaksinnya terdistribusikan dengan efektif duluan atau herd immunity akan tercapai duluan. Apapun Mhm. itu end game-nya adalah it's gonna be over gitu ya. Mhm. Pandemi ini akan berakhir. Cuma masalah waktu menurut saya. Kalau itu I like to think saya suka bersikap lebih optimis lah ya. Yang penting kita semua harus jaga protokol kesehatan dan ya tetap Baik. harus jaga sih ya pandemi ini bukan tidak harus tidak boleh diremehkan ya. Baik. Kita generasi kita maupun generasi orang tua kita mungkin belum pernah merasakan pandemi seperti Mhm. ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.